Beralih ke informasi lain, Saudara, Ditreskrim Sus Polda Jawa Tengah membeberkan hasil penyidikan jaringan peretasan ponsel berbasis file APK. Ada 4 tersangka yang ditangkap, mereka berasal dari Palembang, Garut, dan Jember. Penyidik Polda Jateng mengungkap kasus peretasan ponsel dengan berbasis file APK yang menyerang ponsel Android. Modus peretasan disebar kepada masyarakat secara acak melalui pesan online. 4 orang tersangka berhasil ditangkap. Mereka berasal dari Palembang, Jember, dan Garut. Para tersangka diketahui meraup uang hingga 200 juta rupiah per bulan dari para korban. Menurut polisi, para tersangka saling terhubung dan diduga menjadi jaringan dengan skala besar. Polda Jawa Tengah terus berkoordinasi dengan seluruh pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Kami bisa hitung dalam 1 bulan dia bisa mendapatkan hasil 200 juta. Ya, dan bahkan di bulan terakhir ya mendapatkan hasil pengakuan daripada si tersangka 1,5 M dari kegiatan ini. Berapa banyak korbannya? Jadi semenjak dia menggunakan APK ini sudah sekitar 100-an lebih APK ini dikirim kepada para korban. Ya. Kemudian dari 100 lebih orang ini yang menerima APK, ada 48 handphone yang berhasil diretas dan dikuasai oleh para pelaku. Posisinya bukan hanya di wilayah Jawa Tengah, ya. Ada yang di wilayah Sulawesi, ada yang di wilayah Sumatera, ada yang di wilayah Jawa Timur, ya, termasuk wilayah Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Gina Wirana dari Semarang, Jawa Tengah. Rana, apa saja temuan dari pihak kepolisian, terutama penyidikan para tersangka kasus peretasan ponsel bermodus klik file APK? Ya baik Herjuno, memang pagi tadi Ditreskrim Sus Polda Jawa Tengah melakukan press release terkait pengungkapan penyelidikan kasus peretasan ponsel berbasis file APK ini. Memang dari hasil penyelidikan ini didapatkan setidaknya ada 4 tersangka yang berasal dari 4 tempat berbeda namun saling terhubung. Nah, 2 diantaranya adalah tersangka yang merupakan ayah dan anak yang merupakan penyebar dari file APK dan juga melakukan peretasan dari file APK ini. Kemudian 1 dari daerah Garut dan juga 1 dari daerah Jember yang melakukan transaksi berupa transaksi rekening begitu ya. Nah, dari 4 kasus maksud kami dari 4 tersangka ini merupakan satu bagian kecil dari jaringan penipuan peretasan berbasis file .apk ini. Nah, karena disinyalir dari pihak kepolisian sendiri menyinalir bahwa ini merupakan jaringan yang besar dan ini yang berhasil terungkap adalah satu dari bagian kecil. Karena melihat dari tahun 2023 sendiri awal tahun bahwa penyebaran dari file APK ini tergolong masif begitu ya, terutama pada handphone Android yang merupakan sistem Android begitu ya, karena ini merupakan file ekstensi dari .apk sendiri. Dan kemudian dari banyaknya ratusan file-file APK yang disebarkan terutama melalui media online dan juga media chat berbasis online seperti WhatsApp dan lain-lain, dan juga bisa dari resi pengiriman juga, dan juga bisa berasal dari kayak file seperti file-file surat yang disebarkan secara masif kepada para korban begitu ya. Ada lebih dari 100 sebaran begitu. Nah, yang didapat dari Ditreskrim Sus Polda Jateng sendiri yang berhasil terungkap setidaknya ada 48 ponsel yang berhasil diselidiki dan berhasil diretas oleh sindikat dari peretasan file berbasis APK ini. Dari 48 ponsel tersebut yang berhasil diretas dan juga data-data pribadi dan juga adanya transaksi-transaksi dari bank secara online juga sudah dilakukan, sehingga cukup banyak kerugian yang dialami oleh para korban ini, baik secara kerugian material maupun non material seperti penyalahgunaan data pribadi seperti itu. Nah, dari
kejahatan online ini, para tersangka ini bisa menghasilkan uang lebih dari 200 juta rupiah per bulannya. Seperti itu. Ya, ini tentu hasil yang sangat patut diapresiasi oleh pihak kepolisian. Lalu apakah ada juga dugaan bahwa ponsel dari Kapolda Jawa Tengah ini turut diretas atau dihack oleh para tersangka, dan juga apa saja kerugian yang dialami? Baik, mulai dari awal tahun 2023 ini merupakan tren baru dari penipuan online, karena ini merupakan sebuah bentuk aplikasi yang ternyata di dalamnya berisi malware. Jadi perlu diwaspadai bagi saudara, karena jika Anda mengklik aplikasi ini atau biasa akan dikirimkan biasanya pada status pesan WhatsApp ataupun pesan elektronik lainnya, ketika Anda mengklik link ini, maka link ini merupakan malware yang bisa mengambil alih dan bisa meretas segala aktivitas yang ada di smartphone Anda, terutama pada sistem Android. Nah, ini perlu diwaspadai karena ini penyebarannya sangat masif dan juga acak. Nah, kemudian dari acaknya ini tidak diketahui sebenarnya siapa korban yang mendapat dari file APK ini, karena memang penyebarannya itu rancu. Nah, kebetulan sekali pada kasus ini penyebaran file.apk ini ternyata sampai pada salah satu dari ponsel Kapolda Jawa Tengah. Namun ini bukan merupakan ponsel pribadi, namun merupakan ponsel aduan layanan masyarakat seperti itu, sehingga ini cepat tertangani. Dan dari konfirmasi pihak Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah sendiri belum menyampaikan kerugian apa saja yang sudah diterima. Namun dari penyelidikan ini bisa dilakukan pemberhentian begitu ya. Maksudnya mereka sudah menindaklanjuti sehingga tidak sampai menyerang sistem dari Kapolda sendiri begitu. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jinawi Rana dari Semarang, Jawa Tengah.